Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, khususipun Al-Mukarram Simbah Kiai Haji Masbuhin Fakih, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ainur Rafiq, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nuruddin, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Mulyadi, Ketua PJNU Kabupaten Gresik, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nawawi Soleh, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Husnan Ali, Al-Mukarram Profesor Dr. Aswadi, ugi lebih khusus malih panjenenganipun Bapak Bupati Gresik Al-Mukarram Gus Fandi Ahmad Yani, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama baik cabang maupun majelis wakil cabang maupun pengurus ranting Syuriah Tanfidiyah kulluhum ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Gresik niki pancen pinter. Kula niku lak pun dikenal mboten siap ngaji malam. Tapi bareng Gresik digoleki awan tur ngiras-ngiras berangkat teng Malang. Jadi golek penake niki. Nah kula nggih semangat mengiras liwat. Ngiras liwat mangke bakdo niki langsung meluncur ke Malang. Dawuhipun Gus Malik, Yai mangke nyuwun ijazahipun pindah, ijazah kok bengi wae. Nggih gampil nek enten wekdal. Mangke kula dipun atas dasar kesepakatan Syuriah Tanfidiyah, kula mangke dalu ingkang dipun tugasi damelaken surat resmi untuk menyampaikan ijazah kubro. Sing rawuh nggih kumanan. Kula ngijazahaken niku mboten kok kalimatnya, terutama adalah sanad-sanadnya. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama cabang sampai ranting pun kathah membaca doa dan aurat ingkang badhe kula ijazahaken mangke, tapi kadang-kadang sanadipun benten, sehingga paling tidak tambahan sanad dalam ijazah. Para hadirin rahimakumullah, kula dipun suwun mengisi titik intine babagan penguatan Syuriah dalam rangka silaturahim pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik. Napa silaturahim, napa silaturahmi niku wis dianggep padha wae. Nek rahmi berangkat dari
arti kasih sayang, nek rahim berangkat saking arti rahim. Tapi intinya adalah sama, silaturahim. Mugi-mugi kanthi silaturahim Nahdlatul Ulama Gresik mulai cabang sampai ranting dipun paringi tambah lancar. Lancar segala-galanya termasuk lancar danane. Allahumma amin. Jadi bastur rizki, dana niku penting. Ya nek kaya Gresik ketua PCNU ini mblegedu Kiai Mulyadi. Tapi kaitanipun kalian menika insyaallah kalau silaturahim niki sering kita tindakaken. Paling tidak seperti mulai berdirinya Nahdlatul Ulama, namanya Bahsul Masail niku dijadikan program utama. Dengan Bahsul Masail ada namanya silaturahim. Dengan silaturahim maka akan timbul bukan hanya pahala tapi bonus di dunia. Bastur rizki. Dalam Al-Quran, amal soleh dan perjuangan itu akan menimbulkan Allah memberikan pahala. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Niku lak benjing. Tapi sakbadanipun Allah dawuh dzalikal fauzul azim. Wonten dawuh wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Niku lak bonus teng donya. Wa basyiril mukminin. Jadi urusan amaliyah, urusan halakah, urusan perjuangan niku mboten mung pahala saja, tapi ada bonus di dunia. Tidak hanya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, tapi sebelum itu di dunia sudah ada bonus. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita lihat di surat An-Nahl. Makanya Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari niku nek ndonga, Allahumma ahyi jam'iyatana Nahdlatul Ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barokati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niki donganipun Hadratul Syekh, sanatipun saking Mbah Allah yarham Mbah Kiai Umar Khotib Jember. Para rawuh sedaya, makanya harapan utama pertama, mboten kok utama, harapan pertama kita di samping kita menghidupkan Nahdlatul Ulama, di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita semoga menjadi santri Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, semoga secara pribadi dan jamiah diberi bastur rezeki, diberi kelancaran dana oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah makanya dulu
Saya diceritani oleh mbah saya. Mbah saya itu namanya Kiai Haji Muhammad Zawawi As'ad. Gus Malik niki kenal. Yai Husain Ali kenal juga. Yai Husain Ali niki kanca sak godaan. Sak kamar kalih kula ngaji tenggene Allahyarham Mbah Kiai Haji Sarbini, santrinya Hadratus Syekh Mbah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Kala-kala dadi kanca kula, kala-kala dadi santri kula, ngoten. Ning pondok biyen niku lak ngoten. Nggih. Dadi ngliwet bareng, mangan bareng. Kula sing maca kitab Tashil, Mbah Yai Husnan sing nyemak kalih ngesahi. Dadi nggih kanca, nggih guru. Nggih kanca, nggih padha santrine. Sama-sama kenal Mbah Kiai Haji Zawawi As'ad niku cerita kalih kula. Ana diundang Kiai Sepuh PBNU. Acarane penting. Sifat penting. Kiai do rawuh. Termasuk Allahyarham Mbah Abdul Fadl rawuh. Niku zaman semanten Rais Suriah PCNU cabang Senori Bangilan. Mbah Kiai Murtaji Allahyarham rawuh Tuban nih. Dan kabupaten yang lain rawuh. Setelah rawuh mangan-mangan. Badhe makan-makan ngobrol ngiwonengen. Ngantos beberapa jam akhiripun Mbah Yai Zawawi Allahyarham niku matur. Yai, lha niki acarane napa? Monggo nang dimulai. Jawabe Yai Sepuh Haulo, "Mpun dimulai." Nah, napa acarane? Nggih, mangan-mangan. Lah empun, monggo. Mpun tutuk Al-Fatihah wangsul. Piyambake jawab, "Lho, acarane napa? Ya kepethuk ketemu bareng-bareng silaturahim niki lho." Lah lintune sing penting malih napa? Gak ana sing luwih penting liyane silaturahim. Lah ya wis bar pun mantuk ngoten mawon. Lah nek niki lak silaturahim, ada acara ini itu, ada acara mengingat jasa-jasa pengurus-pengurus yang lalu dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki urusan silaturahim. Apalagi kita ini sudah masuk abad 20 atau 21. Nahdlatul Ulama niki kalau dilihat dari sisi Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abad ke-6. Niki abad ke-20. Kula ningali kemasyhuran dalam abad ke-6, abad pertama Islam. Saya sebut saja abad ke-6 zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saya hitung sekarang ini abad baru, abad Nahdlatul Ulama yang kedua. Setelah abad ke-6 ada abad ke-7, timbulnya Awwalul Aqtab, wali kutub yang pertama, yakni cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan ibn Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Sayyidina Hasan ibn Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang kita berpikir, tapi banyak juga yang kadang-kadang tidak berpikir. Kok
dzurriyyah Rasulullah kebanyakan yang menjadi waliullah dan menjadi ulama pemimpin Islam dunia banyak dari keturunan, kalau tidak Sayyidina Husain ya keturunan Sayyidina Hasan. Kalau kita lihat dari atas, Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan bibit dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bibit dari Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhurnya sampai wafat tidak sempat membaca kalimat tauhid. Lho kok iso pangeran nek gawe kok ngono? Aku iki ora keturunan kiai. Kok iso dadi kiai? Aku iki ora keturunan kiai, kok iso dadi Rais Suriah Ranting atau MBC atau cabang atau wilayah? Pancen Islam niku nggih ngoten niku. Jadi kita tidak membanggakan karena ayah saya kiai besar. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, bahkan Sayyidina Hasan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada periode kedua abad ke-7, diangkat menjadi awwalul aqtab, wali kutub yang pertama. Wali kutub yang terakhir nanti Nabiullah Isa alaihi salam. Mahuwa Sayyidina Hasan wa mahuwa Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali. Bibite Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah lak sawahe. Nggih. Bibit Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Ibn Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Paman Rasulullah tapi tidak sempat Islam, apa meneh kiai. Sahabat wae ora. Tapi kok bisa menimbulkan syuriah-syuriah para ulama dan wali sedunia? Ternyata ada keistimewaan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, walaupun sampai wafat tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hidupnya dicurahkan untuk perjuangan Islam. Hidupnya ditaruhkan nyawa untuk membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ternyata berbuah. Ada buahnya. Saya di Gresik pernah bercerita atau belum, tapi sekarang saya sudah stop ngaji malam. Jadi kula niki pun stop ngaji malam. Kula nyuwun niki dipun umumaken nek perlu kula nek ngaji malam pun no, nek pagi siang monggo. Pun kula singkat mungkin nek dawan gak sedene Malang kula mungkin. Jadi karena perjuangannya terhadap Islam, perjuangannya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, zuriyahnya, putranya Sayyidina Ali digunggung, dielem oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal Madinah fayatiha min babiha. Insyaallah. Dah, kita lanjutkan. Periode abad ke-7 kemudian 100 tahun. Yang abad ke-7 ini Sayyidina Hasan ibn Sayyidah Fatimah binti Rasulullah dibarengi dengan seorang tabi'in, ulama yang terkenal di kala itu, namanya Sayyid Hasan Basri. Gurunya
Nyai Robi'ah Al-Adawiyah. Abad ke-7. Tambah 100 tahun abad ke-8. Timbul kiai besar. Ya, ini setelah Sayyidina Sayyid Hasan Basri mempunyai santri namanya Sayyid Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami punya santri namanya Sayyid Dawud At-Ta'i. Masuk abad ke-8 ada ulama besar muridnya Sayyid Dawud At-Ta'i namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi Al-Baghdadi. Ini abad ke-8. Terkenal makamnya saja disebut Tiryak Mujarrab, makam Tokcer. Jadi sampean berdoa di makamnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makamnya ada di ruang bawah tanah ketiga. Jadi kalau di Baghdad penjenengan masuk ke Masjid Sayyid Ma'ruf Al-Karhi, di serambi masjid ada makbarohnya Sayyid Ma'ruf Al-Karhi, masuk bawah tanah kedua, di situ baru ketemu makamnya Sayyid Ma'ruf Al-Karhi. Saya lihat sebelahnya, di sebelah makam Sayyid Ma'ruf Al-Karhi ini ada tempat uzlah. Tempat uzlahnya siapa? Tempat uzlahnya Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita bayangkan betapa hebatnya ulama waliullah namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kalau kita buka manaqibnya, ternyata Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu gurunya bukan hanya manusia, tapi malaikat pun jadi gurunya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Berarti beliau sering didatangi oleh malaikat. Kira-kira seperti saya jenengan, walaupun sekali didatangi malaikat, tapi bukan malaikat pemberi ilmu, tapi malaikat pencabut nyawa. Saya doakan semoga semua ini yang hadir ini besok kalau malaikat Jibril datang tidak mencabut nyawa panjenengan. Allahumma amin. Orang ngandel ya wis. Malaikat itu ada datang malakul maut tidak mencabut nyawa, malah membawa HP. Malaikatnya membawa HP. Ya ora kok HP ngono ya. Epek-epeknya ayyabsuta kaffaihi. Besok pengurus Nahdlatul Ulama Gresik cabang sampai ranting dikala akan menghadapi maut kira meden-medeni loh ya. Malaikat Jibril datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Kula Israil. Alhamdulillah ndugeni pengurus NU Gresik. Lah Israel dugi ngriki lah ajeng njabut nyawa. Oh, mboten. Mboten njabut nyawa kula, mboten. Lah ajenge napa? Ajenge nduduhake jenengan niki lho. Ana tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kula jenengan ningali yang terlihat setelah Bismillahirrahmanirrahim kelihatan ada rumah mewah, istana megah. Tertulis namanya pengurus NU Gresik masing-masing. Allahumma amin. Niku napa omahe sinten? Kalau Israel nggih HP-ne di zoom napa digedhekno barang ngono. Kira-kira gitulah kira-kira. Dramane ngono. Bareng terlihat saya panjenengan semua melihat rumah surga, calon rumah kita, roh panjenengan tidak dicabut oleh Israel tapi keluar dari jasad dengan sendirinya. Jere Israel dramane, "Loh, urung tak jabut kok wis metu, wis ora badake kowe." Kira-kira gitulah kira-kira. Artinya
hadza min alamati husnil khotimah. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi datang menyampaikan ilmu, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saking kondange Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Punya santri namanya Syekh Sari As-Sakti di Baghdad. Syekh Sari As-Sakti punya santri abad ke-9. Syekh Sari As-Sakti abad ke-8. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi abad ke-8. Namanya Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, yang kita kenal dengan salah satu mazhab Nahdlatul Ulama fil akhlak wa tasawuf, di samping Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Kula pun ziarah ngriko kempal makame Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi kalih pamanipun kiyaine asma Sari As-Sakti niku kempal sak cungkup. Abad ke-9. Abad ke-10 timbul ulama yang masyhur dan terkenal sedunia juga, masih di Baghdad, masih di kota Baghdad, masih di Irak. Kita kenal namanya Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu abad ke-10. Ya kira-kira 1007 atau berapa, abad ke-10. Jadi saya membaca 100 tahunan. Setelah Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, ya banyak ulama di dunia tapi terkenal Sultanul Aulia. Kemudian timbul ulama besar setelah 100 tahun pada abad 11, namanya Syekh Abdus Salam Mashish Al-Maghribi. Maghribi itu Maroko. Ternyata namanya wali-wali kutub itu oleh Allah di tempatnya pindah-pindah. Bukan orangnya yang pindah, tapi setelah ini selesai abad ke-12 tahun 1200, ternyata wali kutub diletakkan oleh Allah di Mesir. Jadi dari Syam, Syria dan sebagainya, kemudian di Baghdad, setelah Baghdad Maroko, setelah Maroko wali kutubnya di Mesir. Namanya Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Maka ketika tahun 1000 ada tarekat Qadiriyah oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, abad ke-12 ada tarekat Syadziliyah oleh Al-Qutbur Rabbani Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili yang sekarang dimakamkan di Mesir. Walaupun aslinya dari Maghribi, dari Fas. Dikala Syadziliyah itu ada santrinya namanya Sayyid Abil Abbas Al-Mursi di perbatasan Alexandria dan Mesir, Al-Iskandaria dan Mesir. Makamnya kumpul dengan makamnya Imam Busiri. Imam Busiri di depan masjid yang mengarang syair Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu Imam Busiri di depan masjid
namanya Masjid Sayyid Abil Abbas Al-Mursi. Makam Sayyid Abil Abbas Al-Mursi ada di serambi masjid. Itu santri Al-Qutbur Rabbani Syekh Abil Hasan Asyadili. Kemudian Abil Abbas Al-Mursi itu masih tahun 1200 punya santri namanya Syekh Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam yang mengarang kitab apa? Kitab Hikam. Itu di Kairo, di daerah Mesir. Kalau penjenengan ke sana bisa banyak ulama-ulama di sana, mulai Imam Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Atiqah, termasuk Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Abad ke-12 atau tahun 1200. Tambah 100 tahun, tahun 1300. Ternyata masyhur di Asia Tengah, di Uni Soviet, Rusia, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan. Di sana abad 13 tahun 1300 ada ulama terkenal pencetus thariqat Naqsabandiyah namanya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Dan silsilah thariqatnya banyak di sana. Gurunya namanya Syekh Babas Samasi, Sayyid Mahmud Anzir, Sayyid Ali Ar-Rumaini, sampai Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani. Betapa hebatnya. Saya pernah ke sana kesasar. Kok ada menara tinggi, ternyata setelah masuk masjid itu ternyata kata takmir masjid ini ada makamnya Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani. Alhamdulillah tidak sengaja, tapi saya bisa ziarah ke pokoknya Naqsabandiyah. Setelah saya pulang, sowan ke Mbah Imam Zubair. Wis mpun kenganu Uzbekistan sampun Yai. Tanyanya, sampean nggih ziarah tengene Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani? Alhamdulillah Yai sampun. Lho kok saged? Niki saestu niki. Lho kok saged? Nggih alhamdulillah saged iki. Angel ziarah ning Syekh Abdul Khaliq. Lah kok sampean iso? Kula kesasar Yai. Oh kesasar, tapi ya alhamdulillah iso sowan. Gak terus ngeten Mbah Memun. Sampean nggih ndonga wayah. Wayah niku poligami. Niki saestu niku kula critakno dhewe Mbah Memun niki. Sampean ya ndonga wayah. Mboten Yai. Oh lah iku ya ora iso wayah sampean. Jadi kula niku pondok kula niku pesantren kula 3, pondok 1, 2, 3, rumahnya juga 3, tapi yang ada tangganya hanya 1. Sing kabeh rumah tok, sing 1 rumah tangga. Kemandan gak kadung gak ndonga tenggene Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani. Sudah abad ke-13. Setelah abad ke-13, akhir abad ke-13, ada yang masuk ganti abad ke Indonesia. Abad ke-14. Awal abad ke-14 dari Samarkand, Uzbekistan, menuju ke Indonesia lewat Champa, Thailand, masuk ke Indonesia. Yaitu Mbah Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkand atau Asmoro Kondi. Itu dari Samarkand. Samarkand wallahu alam lahirnya atau apa wallahu alam. Masuk ke Indonesia awal abad ke-14. Sehingga abad ke-14 itu banyak wali-wali Allah di Indonesia. Ternyata dari Irak,
kemudian ke Maroko, Mesir, Soviet, Uzbekistan. Abad ke-14 pundernya pindah ke Indonesia. 100 tahun menjadi abad 15, tahun 1500 timbullah Wali Songo. Tambah 100 tahun, tahun 1600 timbul ulama-ulama zaman Pajang. Abad 16. Tambah 100 tahun, abad ke-17 timbul ulama-ulama zaman Mataram. Setelah tahun 1700 tambah 100 tahun 1800 timbul ulama-ulama pendiri pesantren. Maka itu namanya zaman pesantren tahun 1800. Makanya kalau kita lihat apa itu pesantren Tebuireng Jombang, pesantren Lirboyo, pesantren Sedogiri, pesantren Sarang, rata-rata itu adalah pada abad ke-18 tahun 1800. Tapi belum banyak bersambung silaturahim antara yang satu dengan yang lain. Ya silaturahim biasa. Tapi belum tercetus. Silaturahim ini harus ada satu titik pokok. Jadi satu langkah, satu tujuan, satu visi, satu misi. Ternyata setelah 100 tahun abad ke-19 baru pesantren-pesantren jadi satu visi, mendirikan apa yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Jadi kula ndongeng niku wau nyeritakno manaqibe Nahdlatul Ulama dari abad ke abad dimulai zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nahdlatul Ulama ini tidak ada yang disengkuyung kecuali Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah ini sudah akhir abad. Masuk abad kedua secara Masehi. Tadi saya hitung tadi 678 kan abad Masehi. Ternyata abad kedua tidak pindah ini, masih Nahdlatul Ulama, dan insya Allah saya yakin hakul yakin ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Tapi ya perlu diketahui bahwa perubahan itu biasa. Jadi kalau panjenengan tanya mengapa saat-saat ini kok ada rame-rame, sampai Gus Yani dawuh wis toh sing dhuwur ben, sing isor ayo sing penting mlaku. Jadi yang atas biar bahasa yabhasu bahsan nadharayan buru nadhron, tapi cabang sampai ranting tetap amilayak malu amalan. Jangan sampai terjadi doroba yadribu dorban. Itu saya dengungkan di mana-mana dalam turba se-Jawa Timur. Alhamdulillah belum selesai, tinggal satu bawian nanti. Situasinya gunjangan Nahdlatul Ulama yang diawali dari situasi di PBNU sudah selesai. Alhamdulillah. Insya Allah nanti malam akan berkumpul besok bersama-sama, yang mengadakan panjenengan semua karena di Jawa Timur. NU Jawa Timur mengadakan harlah 1 abad, PWNU se-Indonesia datang. Tidak sengaja. Jadi Nahdlatul Ulama Jawa Timur tidak sengaja mengundang PWNU se-Indonesia. Tapi ternyata PWNU se-Indonesia datang dengan sendirinya di Hotel Ijen Suite. Tidak diundang oleh Jawa Timur. Allah mengundang. Dan minta undangan PWNU Jawa Timur, kita kasih 150 undangan. PB 50, PW se-Indonesia 150.
100. Ini kehendak Allah. 3 hari yang lalu masih siapa yang diundang? Ini yang datang berapa dan sebagainya. 2 hari yang lalu baru ada. Berarti besok itu Harlah Nahdlatul Ulama 1 abad dilaksanakan murni oleh panjenengan pengurus NU se-Jawa Timur. Tapi yang hadir PBNU dan seluruh PWNU se-Indonesia. Dan datang pula insya Allah sudah menyatakan hadir besok Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Mulainya bukan besok, panjenengan berangkat nanti sore. Masuknya Gajayana di Gajayana jam 10. Jangan coba-coba, jangan jam 8 masuk, gak iso. Start jam 10 masuk di Gajayana. Tapi muate kira-kira mau 40.000. Yang datang terdaftar Gus niku sudah 120.000. Jadi sing 40.000 ning jero stadion, sing 80.000 tersebar di sekitar stadion. Jadi stadion Gajayana bakal diuruki warga Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Lah teruslah apa tok kono? Ya ora apa-apa namanya mujahadah. Mujahadah itu kan bersama-sama junjung Nahdlatul Ulama sesuai kenyataan, sesuai kemampuan biqadril imkan. Sing iso mlebu alhamdulillah, gak iso mlebu ya rokok-rokokan ning isor wit mauni ngono wis dadi. Ganjarane padha sama-sama li'ala'i kalimatillah allati yal ulya. Hadza jihadun fi sabilillah ala thariqati Nahdlatul Ulama. Tetap dalam bingkai di Jawa Timur ini biqiyadatil ulama. Mbok paham mbok ora ngene iki? Paham nggih? Jadi maksudnya ayo bareng-bareng nanti berangkat fardian au jam'ian au jama'atan, berangkat bismillah. Kita bersama-sama jihad thariqat Nahdlatul Ulama, bukan jihad perang. Pokoknya teko tunjukkan ini kebesaran Nahdlatul Ulama. Biarlah Israel gawe pola, biarlah Amerika gawe pola menuju hancurnya Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulama ora usah nglawan, cukup ya Qadim, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Bingung Israel pun. Iki saestu nih. Jadi sudah tidak ada urusan ini itu kelompok A kelompok B. Kenyataan Allah ndamel PBNU datang juga. Menteri-menteri usul. Ini saestu. Menteri-menteri ya, ketua-ketua wakil ketua DPR RI usul, mbok saya diundang. Wingi niku ngantek 2 hari yang lalu PWNU Jawa Timur keselen nyetempel undangan itu. Dan stempelnya undangan tidak harus hanya PWNU, tapi ditandatangani oleh keamanan. Sudah hampir selesai sekarang. Para hadirin para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, nikilah Nahdlatul Ulama. Jadi perubahan-perubahan itu kita tidak usah menyalahkan A, menyalahkan B. Iki sing salah ketua umum apa Isam? Tidak ada yang salah. Karena ini apa? Ini adalah tanda perubahan untuk positif, lebih positifnya Nahdlatul Ulama. Wong iku lak nek mulai king alam darah. Alam darah niku tasik rupa air sperma tenggene tulang punggung bapak kula jenengan rumiyin. Mimbaini sulbi wat taraib, masih di alam darah, yo urip yo mangan sing didahar ambekane bapak. Kapan bapak isek sugeng nggih urip. Ajeng pindah tenggene dari alam darah. Monggo ya Rafiq. Saged nggih. Nggih. Nggih suwar 90 atau 80 jenengan iki.
Nggih. Niki sama-sama ketua MUI Gresik, kula ketua MUI Tuban, jadi sering-sering tempuk di forum yang lain. Pemindahan dari alam dzarrah ke alam janin ana goncangan. Bapak bingung. Endi entong dirus. Ibu kesakitan, namanya melahirkan. Duh, kok ana situasi iki? Yuk gara-gara akan ada perubahan. Dari alam dzarrah menuju ke alam dunia sudah ada namanya kelahiran. Dari alam dzarrah ke alam janin, dari alam janin berubah ke alam dunia. Yono rame-rame nih. Itu pernikahan. Itu ranjang bergoyang dan lain sebagainya. Akhirnya timbul ada janin di rahim 9 bulan pindah ke dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Ya ada goncangan lagi. Namanya kematian. Dari alam barzah nanti ke alam akhirat ada goncangan lagi namanya hari kiamat. Nahdlatul Ulama dari abad ke abad ini perpindahan abad 1 pindah ke abad kedua ada goncangan. Ini tanda-tanda insya Allah Nahdlatul Ulama akan lebih positif. Lebih positifnya di mana? Kemarin yang salah bukan Rois Am atau ketuanya, bukan kalau di Gresik bukan Rois atau ketua. Makanya kemarin timbul ini mandatarisnya 2, mandatarisnya Rois Am dan mandataris ketua umum. Akhirnya menjadi 2 mandataris. Ini untuk periode NU kedua mandataris harus 1. Huwa mandataris adalah Rois Am. NU niku mulai biyen kan ngoten. Mulane pimpinane kaya kalih tapi siji. Periode pesantren kemudian menjadi periode Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu pesantren dalam arti besar. Pesantren itu Nahdlatul Ulama dalam arti kecil. Pesantren adalah Nahdlatul Ulama dalam arti mikro. Nahdlatul Ulama adalah pesantren dalam arti makro. Maka pimpinannya koyo pesantren. Kalau pondok pesantren ada kiainya, ada lurah pondoknya, kan gitu. Pengurus Nahdlatul Ulama ada roisnya dan ada ketua tanfidiyahnya. Sampai lihat dalam pasal 58 tentang wewenang rois, wewenang syuriah, tugas rois dan tugas syuriah, dan ada juga wewenang ketua tanfidiyah, tugas ketua tanfidiyah. Di situ sudah bagus. Dan pelaksanaan konferensi sampai muktamar sudah bagus. Bahwa Rois Am sampai Rois dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Ketua penyaringan calon dipilih oleh cabang atau ranting sesuai dengan tingkatannya. Setelah ada calon harus mendapatkan persetujuan rois. Tapi belum sorih. Bagaimana kalau ketua atau ketua umum ada kesalahan syar'iyan au jam'iyan? Ternyata sampai saat ini aturan itu masih lemah. Rois Am belum bisa memecat ketua umum. Gini apa mboten? Sudah ada
tanggal 29 Desember ada bukan hanya Rois Am, tapi Suriah rapat pleno, ketua umumnya gak bisa menerima. Karena saya adalah juga mandataris. Lah ini nanti pada periode kedua Nahdlatul Ulama harus berubah. Sekarang jangan menyalahkan ketua umum, jangan menyalahkan Rois Am, dan kita jangan menyalahkan ketua, jangan menyalahkan Rois, tapi kita kembalikan duduk semula. Nahdlatul Ulama berdiri, ada kiainya. Siapa? Rois. Ada kiainya. Siapa? Rois Am. Segala sesuatunya ditata musyawarah, tapi kalau deadlock Rois Am harus punya veto. Segala sesuatunya harus musyawarah, tapi kalau deadlock Rois di tingkat bawahnya apa PWNU, PJNU, MWC, ranting harus punya veto. Karena apa? Di dalam anggaran dasar ulama disebutkan bahwa Rois Am atau Rois adalah pimpinan tertinggi. Jadi sudah bagus, tapi belum sempurna. Doakan saja, kita doakan semoga nanti kira-kira konbesnya bulan Syawal nanti. Konbesnya bulan Syawal April. Setelah bulan Syawal ada konbes, nanti Juli kalau tidak Agustus. Setelah haji bakal ada muktamar. Bukan muktamar luar biasa, tapi muktamar biasa. Artinya seluruh tatanan aturan sebelumnya jalan. Lain kalau muktamar luar biasa. Kalau muktamar luar biasa bubar dan siapa saja bisa jadi pengurus. Iki Nahdlatul Ulama berangkat dari siji lagi. Alhamdulillah biaunillah semuanya sepakat nanti itu ada muktamar, tapi bukan muktamar luar biasa, tapi muktamar biasa. Dengan guncangan-guncangan tadi yang tidak ada yang salah. Kalau saya mengatakan pasal ART dan perkumnya yang perlu disempurnakan sampai sesorih-sorihnya, bakal ada Rois adalah pimpinan tertinggi sesuai dengan anggaran dasar, nanti diwujudkan dalam anggaran rumah tangga dan perkum bahwa pimpinan tertinggi itu adalah Rois Suriah. Seperti pesantren, pimpinan tertinggi adalah kiai. Tanfidiyah lurah pondok. Lurah pondok ngatur pondok pesantren keseluruhan, tapi di bawah kendali dan pengawasan kiai. Lah kiainya tidak boleh galak-galak kan gitu. Tidak boleh galak-galak. Di YouTube itu sudah ada itu. Saya mendapat cerita dari Gus Hasib. Di kala Tanfidiyahnya jalan-jalan menelusuri anak pondok, Rois Suriahnya, kiainya Mbah Wahab Hasbullah itu rokokan di belakang pondok. Nah, lurah pondoknya melihat di pojok ada peteng-peteng ono wong rokokan diparani. Katanya lurah pondok tadi, Kang, rokoke Kang sak sedotan. Mbah Wahab sebagai pengasuh pondok, Mbah Wahab sebagai Rois gambaran NU tidak langsung marah. Bocah pondok njaluk rokok, tidak begitu. Tapi oleh Mbah Wahab diberikan, kan gelap diberikan. Kata lurah pondok Tanfidiyah tadi menyampaikan diambil kemudian. Karena minta sak sedotan, nek nyedot dibanterno wae. Rokoke rokok kobot. Rokok terwe nglintir dhewe. Disedot murup. Murup itu bahasa Inggrisnya mekan. Tampak wajahnya Mbah Wahab Hasbullah. Lari dia. Lari refleks tidak sengaja rokoknya katut digawa. Setelah rokok katut digawa katanya tidak marah, Mbah Wahab tidak marah. Itulah Rois Suriah.
Tidak marah. Kata Mbah Wahab, "Lho, Cung, jarene njaluk sak sedotan, kok mbok gawa rokoke?" Tapi wis kadung ya go mlayu wae. Konon katanya si santri tadi ya, barokah rokok itu jadi kiai gede teng Banyuwangi. Dan wafat jenazahnya utuh dikubur dimakamkan di Maklah Mekah. Jireku lho niki iki barokah rokok apa piye gitu. Para kiai yang saya hormati, jadi kembali lagi sebetulnya Nahdlatul Ulama awal itu pesantren kumpul jadi satu, makanya Nahdlatul Ulama punya ciri khas seperti pesantren. Siapa pemimpin utamanya? Sesuai dalam anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama bahwa Rois Am atau Rois adalah pimpinan tertinggi. Saya catat tapi kesuwen. Ya. Menafsil, mendetailkan pimpinan tertinggi bagi Rois Am pimpinan tertinggi, Rois pimpinan tertinggi ini di dalam anggaran rumah tangga dan pasal-pasal dalam Perkum itu belum sorry. Sudah bagus tapi belum sorry. Karena belum sorry maka timbul gejolak di PB kemarin ini. Gejolak di PB ini bukan berarti khilaf pertentangan. Memang dibuat oleh Allah sebagai wasilah untuk perbaikan Perkum, ART dan anggaran dasar nanti pada Muktamar ke-35. Semoga saja ini terwujud karena perubahan. Demikian ingkang saged kula aturaken sesuai dengan supremasi syuriah, dan itulah sebetulnya Nahdlatul Ulama. Kalau tidak, kalau belum begitu, bukan orangnya tapi pasalnya yang memang harus kita perbaiki bersama. Ada kurang lebihnya, ini saya kok seperti berapi-api ya. Katakan ini mukadimah mukadimah harlah ini bersama. Tadi pagi Kiai saya diminta di Blitar sebetulnya. Diminta di Blitar ya dalam rangka harlah 1 abad yang isinya ngaji pagi di Kampung Coklat. Tapi ini saya kalau di Blitar, wah aku diseneni karo Gus Malik aku. Saya matur dengan Gus Kikin, Gus saya sudah kadung dengan Gresik Gus. Oh nggih sampun ngaten kula sing dugi ngrika. Maka tadi jam 6 Gus Kikin yang ngaji di mana? Di Kampung Coklat Blitar. Nah, saya tetap memenuhi waat kula, janji kula dugi teng Gresik ngriki. Wonten kurang lebihipun kula nyuwun agung pangsami wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.